Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring kelas 7 semester 1. Pertemuan hari ini masih membahas bab 3, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita melanjutkan dari pertemuan yang kemarin, yaitu sekarang membahas poin yang B tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Coba anak-anak semua, tentunya kalian sudah mengetahui kalau di lingkungan sekolah ini pastinya memiliki yang namanya tata tertib sekolah. Contohnya seperti tata tertib masuk sekolah harus masuk pukul 7. Kemudian dalam berseragam, anak-anak harus memakai seragam lengkap, kemudian bersepatu hitam dan yang lain-lain. Nah, itu adalah peraturan di dalam sekolah. Coba, kehidupan dalam sekolah ini dapat juga diibaratkan sama halnya dengan kehidupan suatu negara. Keduanya sama-sama memiliki aturan. Misalnya, kehidupan di sekolah ini diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan menggunakan konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang sudah merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan yang berkelompok. Nah, dari kelompok itu disebut dengan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah, yaitu yang berupa tentang aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berisi tentang aturan dasar kehidupan bernegara yang ada di Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku yaitu universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kita semua sebagai warga negara Indonesia harus patuh terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara kita akan mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi perang saudara. Siapa yang akan dirugikan? Semua warga negara Indonesia tentunya. Karena hal itu dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan. Bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Maka mari kita semua berkomitmen untuk melaksanakan atau mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyatakan UUD tahun 1945 sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia. Ternyata pada sejak tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah mengalami banyak perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Terjadinya amandemen tersebut menyebabkan perubahan pada susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan dari perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, keberadaan negara demokrasi, dan negara hukum serta hal lain yang menyesuaikan dengan perkembangan kemauan dan kebutuhan negara Republik Indonesia.
Segala sesuatu yang ada dalam negara kita ini diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan berpedoman kepada landasan hukum tertinggi ini. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia harus menyadari beberapa manfaat yang kita peroleh dari adanya undang-undang tersebut. Manfaat Undang-Undang tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Yang pertama, mengatur norma-norma di Republik Indonesia. 2. Mengatur proses pemerintahan hukum di negara Indonesia. 3. Menciptakan warga negara yang mampu membangun negara Indonesia sehingga menjadi negara yang kuat dan hebat. 4. Menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, serta menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. Yang kelima, menjadi suatu landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. 6. Mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. 7. Menjadikan sebuah negara yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara. 8. Menjadikan bangsa Indonesia sejahtera, adil dan makmur. 9. Melindungi segenap bangsa Indonesia. 10. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 11. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. 12. Terjaminnya hak asasi sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. 14. Setiap warga negara mendapat perlindungan dan keamanan dari negara. Yang ke-15, negara Indonesia bisa melaksanakan penegakan kedaulatan negara dan pembagian kekuasaan negara. 16. Negara dapat membagi wilayah negara dan pembagian daerah, kependudukan serta keuangan negara Republik Indonesia. 17. Terciptanya kehidupan yang harmonis tanpa ada perselisihan. 18. Menjadi acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945. 19. Akan menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi sebagai warga negara. 20. Sebagai warga negara kita akan memiliki kesadaran dan kemauan dalam membela negara. 21. Menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka dan tidak akan bisa dijajah oleh bangsa lain. 22. Menjadi alat pemersatu bangsa. Selanjutnya kita pelajari tentang dampak jika tidak ada Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara. Yang pertama, warga negara Indonesia tidak akan mempunyai aturan untuk hidup. 2. Negara Indonesia akan sangat mudah dijajah oleh bangsa lain. Ketiga, akan terjadi perselisihan dan permasalahan-permasalahan sesama warga negara Indonesia. 4. Negara tidak lagi memiliki arah dan tujuan yang jelas. 5. Terjadinya perpecahan, kekacauan, dan berbagai macam kerusuhan. 6. Banyak terjadi penyimpangan kekuasaan. 7. Hak asasi manusia atau HAM tidak lagi dijunjung tinggi. 8. Keamanan warga negara Indonesia tidak lagi terjamin. 9. Hukum tidak lagi memiliki arti. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.